Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang mengenai manajemen informasi, investasi dan portofolio. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nursyah Fitri dengan NIM 1822076. Saya dari kampus STIE KBP Padang. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama, pengertian dan proses investasi. Pengertian investasi. Menurut Andrew Standard-Lilin 2010, investasi adalah komitmen atau sejumlah dana lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Yang kedua, proses investasi. Proses investasi adalah proses keputusan yang berkesinambungan atau gogging proses. Proses investasi memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama, penentuan tujuan investasi, yang kedua, penentuan kebijakan investasi, yang ketiga, pemilihan strategi portofolio, yang keempat, pemilihan aset, dan yang kelima, pengukuran dan evaluasi kerja. Penentuan tujuan investasi masing-masing investasi pasar modal tergantung pada investasi yang membuat keputusan tersebut. Lanjut, yang kedua, alasan dibentuknya pasar modal. Alasan dibentuknya pasar modal yaitu karena pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Dengan adanya pasar modal atau capital market, investasi sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana dapat mengevaluasikan dananya pada berbagai sekuritas dengan harapan memperoleh imbalan atau return. Sedangkan pasar sebagai pihak yang memerlukan dana dapat memanfaatkan proyek-proyeknya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal, yaitu yang pertama, supply sekuritas. Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas pasar modal. Yang kedua, demand dan sekuritas. Faktor ini berarti bahwa terdapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan untuk membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. Yang ketiga, faktor politik dan ekonomi. Faktor ini mempengaruhi supply dan demand akan sekuritas. Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu perubahan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi supply dengan demand dan sekuritas. Yang keempat, masalah hukum dan peraturan. Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada investasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Yang terakhir, yang kelima, keberadaan lembaga. Keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal dan berbagai lembaga yang memungkinkan melakukan transaksi secara efisien. Maaf, di sini sedikit tertutup. Lanjut, yang keempat, yang terakhir, perkembangan pasar modal di Indonesia. Sejarah awal perkembangan pasar modal di Indonesia pada uraian Master Plan Pasar Modal Indonesia tahun 2005 sampai dengan 2009 yang disusun oleh Bapepam mengenai perkembangan selama 10 tahun periode terakhir. Permulaan pada tahun 1939, keadaan suhu politik di Eropa menghangat. Melihat keadaan ini, pemerintah Hindia Belanda mengambil kebijakan untuk memusatkan perdagangan bursa di Semarang dan kota Surabaya. Namun keadaan ini bertahan hanya sampai tahun 1958 karena memulai saat itu terlihat kerusuhan dan kemunduran perdagangan bursa efek. Dan pada tahun 10 Agustus 1977 kembali diaktifkan dan digopublikkan ke beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi manajemen dan investasi. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.